Jangan main-main denganku. Xiao Xinran terbang mendekati Fang Yuan dan memperhatikan lambang klan Xiao di jubahnya. Itu benar-benar anggota klan Xiao. Xiao Xinran panik dan yang membuatnya bingung adalah kultivasi Fang Yuan cuma ranah penempaan tubuh tahap Huang, yang berarti murid ini menggunakan tiket emas klannya. Namun, siapakah sebenarnya junior tampan ini? Karena ia tak pernah melihatnya sewaktu masih sering pulang ke kota Hausan. Saudaraku, sebaiknya kamu kembali ke puncak ketiga. Aku sebenarnya cuma pesuruh saja di sini, mungkin Patriark Xiaoyan terlalu melebih-lebihkan kehebatanku untuk memotivasi kalian. Apakah keponakanku Xiao Long tidak memberitahu kalian, bahwa Akademi Kekaisaran ini sangatlah keras? Bisik Xiao Xinran berusaha menyelamatkan anggota klannya itu. Meng Yun tersenyum, ia menatap jijik pada Xiao Xinran. Kalau bukan karena Meng Feng yang merupakan ketua kelompok klan Meng yang selalu melindungi Xiao Xinran, mungkin ia sudah lama mengusirnya. Karena Xiao Xinran selalu memberikan sedikit poin prestasi untuk kelompok mereka, karena Xiao Xinran tak berani mengambil misi berbahaya yang hadiah poin prestasinya sangat besar, ia malah mengambil misi yang mudah, tentu saja hadiah poin prestasinya sedikit. Minggir kau pelacur! Bentak Meng Yun sembari menyerang menggunakan energi spiritual pada Xiao Xinran yang langsung mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Kau! Xiao Xinran menatap tajam padanya. Apakah kalian sudah gila? Ingin merundung seorang junior? Kecamnya. Fang Yuan memegang pundak Xiao Xinran. Bibi Xinran, apakah kamu baik-baik saja? Fang Yuan terkejut, ternyata mereka sangat tak bermoral. Sepertinya kalian harus dididik dengan benar. Fang Yuan mengepal tinjunya dan berjalan dengan santai mendekati Meng Yun yang menyeringai menatapnya. Kau mau apa? Sahut Meng Yun yang disertai gelak tawa anggota kelompok klan Meng lainnya. Mau pukul? Silahkan pukul. Ejeknya sembari menyodorkan wajahnya pada Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum, ini mirip dengan Gu Bing sebelumnya. Di mana ia terlalu meremehkan Fang Yuan, sehingga berakhir dengan kematian. Junior, ayo kita pergi. Xiao Xinran menangkap tangan Fang Yuan, ia takut Meng Yun melukainya. Xiao Xinran belum mengetahui kabar kalau Fang Yuan adalah suami dari keponakannya dan tidak mengetahui kabar terbaru dari kota Hausan, mengingat Xiao Long belum kembali ke Akademi Kekaisaran karena masih musim liburan akhir tahun. Tenang saja Bibi Xinran, aku akan memanen poin prestasi pada mereka dan aku akan membagikan sebagian untukmu agar kau bisa cepat naik tingkat kultivasi. Sahut Fang Yuan melepas genggaman tangan Xiao Xinran. Xiao Xinran terkejut mendengarnya dan ia juga heran. Kenapa murid ini malah memanggilnya Bibi? Apakah Fang Yuan anak dari salah satu penatua? Puncak keempat Gunung Persik sangat kaya akan energi spiritual, makanya tempat ini dijadikan sebagai tempat berkultivasi murid-murid senior. Fang Yuan mengumpulkan energi spiritual itu di kepalan tangannya dengan menggunakan teknik pernafasan alam, agar Meng Yun tidak mati atau kultivasinya cacat, maka Fang Yuan sengaja menyerap sedikit energi spiritual saja. Meng Feng yang sedang duduk bersila sedang berkultivasi, menyadari energi spiritual dalam gua berkumpul ke pemuda dari klan Xiao itu, sehingga ia menyadari ada yang tidak beres. Padahal tadi ia tidak ingin ikut campur dalam masalah ini, sehingga ia melesat dengan cepat untuk memblokir tinjuan Fang Yuan ke wajah Meng Yun. Bumem! Meng Yun terkejut, tubuhnya tiba-tiba terlempar dan apesnya ada tubuh lain yang menghantamnya. Apa yang terjadi? Dia menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Senior Feng. Meng Yun memegang tubuh Meng Feng yang meringis kesakitan dan tangannya tampak patah, tidak bisa digerakkan lagi. Xiao Xinran melongo, ia menatap Fang Yuan yang tersenyum hangat menatapnya, sehingga timbul gejolak dalam batinnya. Detak jantungnya berdebar-debar hebat, ia langsung terpesona.
Fang Yuan kembali berjalan ke arah Meng Yun dan Meng Feng yang terkapar, sedangkan Meng Duan yang berdiri di dekat Fang Yuan segera melompat menjauh. Ia sadar bahwa ialah yang pertama menyebut Xiao Xinran, pelacur, tentu ia sadar, akan bernasib sama dengan kedua seniornya itu. Puluhan anggota kelompok klan Meng langsung menghadang Fang Yuan, mereka sebenarnya ragu-ragu melawannya. Apalagi ia sanggup mengalahkan Meng Feng yang kultivasinya ranah alam utusan dewa, yang selangkah lagi akan mencapai ranah Tianzun. Apa kalian ingin bernasib sama dengan mereka? Aku tahu di antara kalian ada beberapa yang bukan anggota keluarga klan Meng. Kalian sebenarnya sama seperti Bibi Xinran, bagaimana kalau kalian menjadi babu Bibi Xinran saja dan kupastikan kalian tak perlu membayar upeti. Namun, kalian harus menjaga Bibi Xinran dan memastikan keselamatannya, walaupun kalian harus bertaruh nyawa, tetapi bila kalian ingkar janji, aku pastikan seluruh klan kalian binasa 7 turunan. Ancam Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Beberapa anggota dari klan kecil itu tampak bimbang menentukan pilihan, tetapi mereka juga tergiur dengan tawaran yang diberikan pemuda itu, karena mereka tak perlu membayar upeti yang sangat mencekik mereka selama ini. Makanya laju kultivasi mereka sangat lambat, dibandingkan dengan anggota klan besar. Seorang murid ranah alam roh maju menghadap Fang Yuan dan ia menangkupkan tinjunya sembari menundukkan wajahnya. Song Qian dari klan Qian, siap menjadi bawahan tuan muda dan nona muda Xiao Xinran. Seorang pemuda bertubuh kekar juga maju dan melakukan gerakan yang sama dengan Song Qian. Yang Kei dari klan yang siap melayani tuan muda dan nona muda Xiao Xinran. Melihat keduanya mendukung kelompok klan Xiao, beberapa anggota dari klan kecil lainnya memilih ikut mendukung Fang Yuan. Karena klan besar saja bisa ia tundukkan, apalagi mereka yang cuma semut kecil saja. Kalian pengkhianat. Umpat Meng Yun, dengan tatapan mata yang tajam dan ia juga melepas aura pembunuh yang sangat kuat untuk menekan mereka. Tetapi Fang Yuan menyerap aura pembunuh itu dengan teknik pernafasan alam dan melepaskan kembali aura pembunuh itu pada Meng Yun sehingga ia muntah darah. Kalau saja Fang Yuan tidak cepat menarik aura pembunuh itu, bisa-bisa meridiannya akan rusak. Itu akan membuatnya dalam masalah besar, karena telah melanggar aturan Akademi Kekaisaran. Yang Kei menatap jijik pada Meng Feng dan berkata, dari awal kami tak pernah tulus bergabung dengan kelompok kalian, karena kalian saja tidak tulus menolong kami. Meng Yun yang terluka cukup parah itu ingin sekali memukul Yang Kei dan menghabisi klan yang segera. Meng Feng berusaha untuk berdiri kembali dan Meng Duan membantunya berdiri. Dia kemudian berkata, klan Meng hanya mengikuti kebiasaan yang telah lama berlaku di puncak keempat gunung Persik ini. Namun, kami tak menyangka, ternyata klan Xiao memiliki murid berbakat yang sangat ahli dalam bertarung, walaupun kultivasi tuan muda sangat rendah. Itu sangat mengesankan. Bagaimana sebagai perminta maafan dari kelompok klan Meng, kami akan menyerahkan 2000 poin prestasi setiap orangnya. Meng Feng berusaha bernegosiasi damai dengan Fang Yuan. Fang Yuan merasa Meng Feng ini cukup bijaksana, tidak seperti Meng Yun yang berapi-api dan mudah tersulut emosi. Adik, maafkan saja mereka. Lagi pula aku sudah berlindung di bawah kelompok klan Meng selama 5 tahun ini, sela Xiao Xinran yang mengira tujuan kedatangan Fang Yuan sebenarnya untuk menyelamatkannya. Mungkin atas suruhan Patriark Xiao Yan. Fang Yuan berpikir sejenak dan mengangguk. Aku menerima tawaran Anda, tetapi aku akan menghancurkan kalian kalau berani menyentuh anak buah Bibi Xinran atau klan mereka juga, dan satu lagi, rahasiakan kejadian ini. Jadi kalian tak perlu malu dan aku juga tak suka menjadi pusat perhatian, kurasa ini adalah tawaran yang saling menguntungkan. Bukankah kau bilang tadi, ini hanya kebiasaan yang telah berlaku di Akademi Kekaisaran? Fang Yuan memberikan ancaman,
Karena klan besar sering berbuat semena-mena pada klan kecil, tentu cara terbaik agar mereka tidak melakukan itu adalah dengan menyiksa generasi muda mereka yang merupakan calon pemimpin klan mereka di masa depan. Panen poin prestasi. 20 murid senior klan Meng menyerahkan 2000 poin prestasi mereka. Untung saja tidak semua anggota kelompok klan Meng berada di gua itu, karena mereka sedang menjalankan misi. Aku rasa masalah ini sudah terselesaikan dan tidak ada dendam di antara kita. Karena aku hanya menjalankan kebiasaan yang berlaku di Akademi Kekaisaran saja, kata Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya saat bersalaman dengan Meng Feng yang merupakan ketua kelompok klan Meng itu. Baiklah, tempat ini akan menjadi markas kelompok klan Xiao dan kelompok klan Meng boleh mencari tempat baru. Aku tidak akan peduli bagaimana cara kalian membuatnya. Fang Yuan mempersilahkan mereka keluar dari gua. Para anggota kelompok klan Meng menggerutu mendengarnya, tetapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Ini seperti yang dirasakan oleh anggota klan kecil yang mereka siksa untuk menjadi bawahan mereka. Namun, kini garis takdir telah berubah, malah mereka dipermalukan oleh seorang bocah ranah penempaan tubuh tahap Huang. Kalau kabar ini tersebar entah di mana ditaruh wajah para anggota klan Meng, termasuk patriark klan Meng juga. Makanya Fang Yuan sengaja mengatakan bahwa ia tak akan membocorkan kejadian ini, ia juga mempertimbangkan keselamatan orang-orang terdekatnya, karena kekuatannya belum cukup untuk menjadi yang terhebat dalam ahli bela diri. Kalau begitu kami permisi dulu dan berharap Tuan Muda Xiao tidak ingkar janji. Aku Meng Feng sangat menghormati mereka yang kuat, mungkin di masa depan kita bisa bekerja sama. Meng Feng kemudian membawa anggota kelompok klan Meng meninggalkan gua tersebut dan menyisakan 10 murid senior dari klan kecil. Hahaha. Kita akhirnya bisa berkultivasi dengan bebas. Benar. Terima kasih Tuan Muda Xiao. Aku Chirou dari wilayah utara, tepatnya kota Bei. Kalau Tuan Muda Xiao sedang berkelana ke sana, mampirlah ke klan Bei, aku mungkin bisa memberikan jamuan sederhana untuk Tuan Muda, katanya sembari menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Hahaha. Aku sebenarnya bukan Tuan Muda dari klan Xiao, sahut Fang Yuan dengan tawa pelan, sehingga mereka terkejut mendengarnya, termasuk Xiao Xinran. Namaku adalah Fang Yuan dan panggil saja Yuan, karena aku adalah junior kalian. Mungkin kalian heran, kenapa aku mengenakan jubah klan Xiao? Itu karena aku adalah menantu patriark Xiao Yan atau suami Xiao Yue. Fang Yuan meluruskan kesalahpahaman itu. Xiao Yue sudah menikah. Xiao Xinran terkejut mendengarnya, karena ia masih mengingat gadis kecil itu sering merengek meminta diajarkan cara menggunakan pedang padanya. Karena terakhir kali mereka bertemu adalah 5 tahun yang lalu atau saat usia Xiao Yue masih 12 tahun. Namun, ia tak menyangka gadis kecil itu telah menikah lebih dulu dari bibinya dan pria yang dinikahinya adalah pria yang membuatnya jatuh cinta untuk pertama kalinya dan harus patah hati seketika itu juga. Fang Yuan tersenyum menatap Xiao Xinran dan kemudian menatap murid senior lainnya. Aku berharap para senior tidak menyebarkan identitasku, tetapi bila ada yang mengganggu kalian, datanglah padaku. Kalau hanya ranah Tianzun masih bisalah kita jadikan samsak tinju hehehe. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Mereka terpaksa ikut tertawa mendengarnya, padahal dalam hati sangat terkejut mendengarnya. Itu berarti tak ada murid senior yang layak menjadi lawannya. Oh, ya. Kalian bisa mengajak murid dari klan kecil lainnya bergabung. Namun, kalian jangan meminta upeti seperti yang dilakukan oleh kelompok klan besar. Jadikanlah kelompok klan Xiao ini sebagai rumah yang menjunjung tinggi kesetaraan dan bila seseorang membutuhkan poin prestasi, maka pergi jalankan misi, karena itu jauh lebih adil daripada bertindak seperti preman pasar, kata Fang Yuan lagi, tetapi ia tak sadar bahwa ia telah menyindir dirinya sendiri.
Tentu saja kami dengan senang hati akan melakukan perintah Saudara Yuan, sahut Song Qian yang disertai anggukan murid senior lainnya. Baiklah, junior ini akan undur diri dulu, mungkin beberapa hari ini aku akan sering berkunjung. Karena aku yakin beberapa kelompok besar akan mendatangi kalian setelah keberadaan kelompok klan Xiao tersebar luas. Di murid dalam dan luar kami juga telah membentuk kelompok klan Xiao yang diketuai oleh Xiao Yue. Fang Yuan kemudian menatap Xiao Xinran. Apakah Bibi ikut denganku? Mungkin Xiao Yue akan senang bila berjumpa dengan Bibi Xinran, ajaknya. Tentu saja aku ikut, aku juga sudah tak sabar ingin berjumpa Yue. Sahut Xiao Xinran merangkul tangan Fang Yuan, sehingga ia merasakan sensasi empuk. Ayo, kenapa kau diam saja dan wajahmu juga memerah? Apakah kau sakit? Xiao Xinran bertingkah sok polos, sehingga murid senior lainnya geleng-geleng kepala melihatnya yang disertai gelak tawa mereka. Fang Yuan dan Xiao Xinran meninggalkan gua yang menjadi markas kelompok klan Xiao itu dan kembali ke puncak ketiga Gunung Persik. Fang Yuan mendapatkan 40.000 poin prestasi dari kelompok klan Meng dan ia memberikan setengahnya untuk Xiao Xinran. Saat Fang Yuan berjumpa lagi dengan murid senior dengan kultivasi ranah alam langit di pinggiran puncak keempat, mereka langsung takut dan langsung menjauh saat tahu yang turun itu adalah Fang Yuan. Namun, Fang Yuan menawarkan mereka untuk menjadi bagian kelompok klan Xiao tanpa harus membayar upeti dan juga tak boleh membocorkan identitasnya. Mereka langsung setuju, kapan lagi mereka bisa dengan tenang berkultivasi. Apalagi saat tahu Fang Yuan menjamin keselamatan mereka dan bila ada yang mengusik mereka tinggal katakan saja padanya, maka semua akan beres. Xiao Xinran mengatakan pada mereka untuk tinggal di gua, markas klan Xiao. Karena gua itu sangat luas, bahkan dapat menampung ratusan murid dan masih bisa digali lebih dalam lagi bila mereka kekurangan ruangan untuk berkultivasi. Su Bimbing mendapatkan poin prestasi yang sedikit saat pembagian hadiah dari Kepala Akademi Kekaisaran, karena ia cuma memiliki 10 murid dengan ranah penempaan tubuh tahap Xuan saja dan ditambah 1 murid titipan ranah penempaan tubuh tahap Huang, siapa lagi kalau bukan Fang Yuan. Namun, ia merasa aneh, Kepala Akademi Kekaisaran memintanya mengawasi Fang Yuan dengan ketat agar tidak menimbulkan kekacauan di Akademi Kekaisaran dan ia juga meminta Su Bimbing untuk sering-sering menyuruh Fang Yuan pergi mengambil misi. Padahal yang ia ketahui murid luar itu tidak pernah pergi menjalankan misi, sedangkan murid dalam akan ditemani oleh salah satu diaken saat menjalankan misi agar keselamatan mereka terjamin. Kepala Akademi Kekaisaran senyum-senyum sendiri melihat Su Bimbing kebingungan, karena ia telah mengetahui apa yang dilakukan oleh Fang Yuan di puncak keempat Gunung Persik, begitu juga dengan para sesepuh. Namun, mereka tidak ikut campur, karena itu sudah hukum alam, yang kuat menindas yang lemah, tetapi mereka juga khawatir para murid senior menjadi patah semangat berkultivasi, karena mereka malah ditindas oleh murid luar yang ranah kultivasinya jauh di bawah mereka, kalau begini untuk apa mereka berkultivasi. Makanya Kepala Akademi Kekaisaran meminta Su Bimbing mengawasinya dengan ketat. Jurus Pedang Meteor. Xiao Yue, Jing Jie dan Wu Jingmi baru keluar dari asrama dan hendak menuju restoran puncak ketiga, tetapi mereka tiba-tiba melihat Fang Yuan datang bersama gadis cantik yang sangat familiar. Awalnya Xiao Yue hendak marah, karena suaminya malah dirangkul wanita lain. Namun, saat melihat wanita itu adalah bibinya, ia langsung memeluk Xiao Xinran. Bibi Xinran? Aku tak menyangka kita akan bertemu sekarang dan sejak kapan Bibi mengetahui Yuan Gege adalah suamiku. Xiao Yue keheranan, karena Xiao Xinran dan Fang Yuan belum pernah bertemu. Fang Yuan tersenyum masam dan berkata, kebetulan aku jalan-jalan ke puncak keempat dan tidak sengaja bertemu dengannya. Xiao Xinran menyeringai. Suamimu sangat kuat,
Kalau tahu dia sekuat ini, mendingan dia nikah sama Bibi saja, goda Xiao Xinran. Bibi. Seru Xiao Yue cemberut, takut bibinya itu merebut Fang Yuan, karena ia memiliki dua senjata yang lebih mematikan daripada dirinya, mengingat usia bibinya itu sudah matang, sedangkan ia masih tahap pertumbuhan. Baiklah, Bibi dan Yue silahkan pergi bersama saja. Aku ingin mengunjungi perpustakaan melihat-lihat apakah ada jurus bela diri yang cocok dengan roh bela diriku, kata Xu Huan menyela pembicaraan mereka. Xiao Xinran memicingkan matanya dan berkata, bagaimana dengan traktiran untuk kami? Masa suami membiarkan istrinya mentraktir teman-temannya, sementara suaminya memiliki poin prestasi yang banyak? Xiao Xinran sengaja mengatakannya agar Fang Yuan memberikan beberapa poin prestasi untuk Xiao Yue, karena sebelumnya ia mengatakan tak akan membantu Xiao Yue agar istrinya itu tidak bergantung padanya dan menjadi ahli bela diri hebat dengan tangannya sendiri. Sepertinya dugaanku benar, Yuan Gege telah berbuat onar di puncak keempat, gerutu Xiao Yue tak suka Fang Yuan menindas murid lain. Tidak kok, Yue. Dia hanya membentuk kelompok klan Xiao untuk Bibi dan memberikan sedikit pelajaran pada beberapa anggota klan besar yang menindas Bibi dulu, setelah Xiao Xinran membela Fang Yuan. Xiao Yue menghela nafas panjang, ia lega Fang Yuan tidak menindas para murid senior. Dia masih mengingat dengan jelas kejadian beberapa hari yang lalu, saat Fang Yuan membunuh pengawal pribadi Tuan Muda Gu Heng, hanya dengan sekali tinju saja. Dekatkan plakatmu. Anggap saja bonus dari murid senior itu untuk kita. Di masa depan aku tak akan mengulanginya, sahut Fang Yuan mengeluarkan plakat murid Akademi Kekaisaran miliknya dari kantung penyimpanannya. Xiao Yue memberikan plakatnya atas desakan bibinya, padahal ia enggan menerimanya. Kemudian ia terkejut saat melihat angka 10.000 poin prestasi muncul di plakatnya. Ini. Xiao Yue tercengang. Itu masih sedikit, mereka itu murid senior yang sudah malang melintang menjalankan berbagai misi, sahut Fang Yuan tahu Xiao Yue akan protes. Aku akan pergi dulu. Makanlah yang banyak agar tubuhmu lebih berisi. Katanya lagi langsung kabur agar tak mendapatkan kata-kata mutiara. Fang Yuan heran, akhir-akhir ini Xiao Yue lebih memperhatikannya, padahal awal-awal mereka menikah ia terlihat acuh tak acuh saja. Apakah dia sudah jatuh cinta padaku? Iya. Kan aku suaminya. Apa sih, yang kupikirkan? Gumam Fang Yuan berjalan menuju perpustakaan. Fang Yuan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada Diaken yang berjaga di pintu masuk perpustakaan. Salam Diaken, murid Fang Yuan ingin memasuki lantai 2 perpustakaan, sapanya dengan seutas senyum tipis. Murid luar ingin memasuki lantai 2. Butuh 2000 poin prestasi untuk mengaksesnya dan lantai 1 butuh 1000 poin prestasi serta hanya bisa mendapatkan satu salinan gulungan ilmu bela diri saja, sahut Diaken itu dengan seutas senyum juga. Dia sudah terbiasa melihat tingkah murid baru yang ingin mengakses lantai 2 yang merupakan tempat gulungan ilmu bela diri kelas mistik. Perpustakaan Akademi Kekaisaran ada 4 lantai. Untuk lantai 1 berisi gulungan ilmu bela diri kelas kuning, lantai 2 kelas mistik, lantai 3, kelas bumi dan lantai 5 kelas surga. Namun, untuk mengakses lantai teratas butuh poin prestasi yang banyak, lantai 3 butuh 100.000 poin prestasi dan lantai 4 butuh 1 juta poin prestasi garis bawah yang berarti murid yang ingin ke sana harus melakukan kontribusi yang besar untuk Akademi Kekaisaran dulu. Xiao Yue termasuk murid yang beruntung, karena klan Xiao memiliki gulungan kelas bumi yang merupakan jurus rahasia klan Xiao yang diwariskan oleh leluhur Xiao. Bayangkan saja bila ia ingin mendapatkan gulungan kelas bumi dari Akademi Kekaisaran, mungkin ia butuh waktu lama, karena harus mengumpulkan 100.000 poin prestasi dulu, belum lagi ia juga harus membeli pil untuk berkultivasi dan keperluan lainnya.
Fang Yuan mengeluarkan plakatnya dan mentransfer 2000 poin prestasi pada Diaken yang berjaga, sehingga Diaken itu terkejut. Apakah anak yang kultivasinya paling rendah di Akademi Kekaisaran ini telah memalak murid lainnya? Dia ingin bertanya, tetapi itu melanggar privasi murid, sehingga ia memutuskan tidak bertanya dan membiarkan Fang Yuan memasuki perpustakaan lantai 2. Fang Yuan menangkupkan tinjunya. Murid akan memasuki lantai 2. Seru Fang Yuan sembari melangkah menaiki tangga menuju lantai 2. Para murid lain yang sedang memilih-milih gulungan ilmu bela diri di lantai 1 terkejut saat melihat Fang Yuan melangkah ke lantai 2. Mereka bertanya-tanya, dari mana ia mendapatkan poin prestasi, padahal mereka cuma mendapatkan jatah 1000 poin prestasi dan beberapa ratus poin prestasi saat naik tangga 1000. Tak ada murid yang memasuki lantai 2. Apakah mereka belum membuat kelompok dan memalak murid lain? Gumam Fang Yuan melangkah ke rak yang berjejer di lantai 2. Fang Yuan sampai pusing memilih jurus apa yang akan ia pelajari, saking banyaknya gulungan ilmu bela diri kelas mistik di lantai 2 perpustakaan itu. Tak terasa sudah sore, tetapi ia belum mendapatkan jurus yang cocok menurutnya, hingga matanya tertuju pada gulungan yang bertuliskan jurus pedang meteor. Dari namanya sepertinya menyeramkan, aku memilih ini saja agar aku bisa menggunakan pedang matahari. Tak mungkin juga pedang kelas surga dijadikan sebagai pajangan saja. Aku lupa memberikan pedang bulan untuk Xiao Yue. Fang Yuan teringat dengan kedua pedang kembar yang didapatkannya dari acara lelang di Asosiasi Sangren. Nanti malam saja ku berikan sembari meminta jatah hehehe. Fang Yuan menyeringai sembari meninggalkan lantai 2 perpustakaan. Dia kemudian menyerahkan gulungan ilmu bela diri yang dipilihnya pada Diaken yang berjaga dan Diaken itu langsung memberikan salinannya. Apakah kamu memiliki roh bela diri bertipe api? Tanya Diaken itu setelah melihat nama jurus yang tertera di gulungan ilmu bela diri dan Fang Yuan mengiyakannya. Apakah kamu masih memiliki poin prestasi? Bagaimana kalau kamu belajar alkemis juga? Mana tahu roh bela dirimu cocok belajar membuat pil, katanya lagi. Fang Yuan sebenarnya belum kepikiran untuk belajar alkemis, karena roh bela dirinya masih lemah, bahkan ia hanya bisa membuat api sebesar kelereng saja saat terakhir kalinya ia mencoba menunjukkan kekuatannya. Baiklah, aku akan membelinya, lagi pula sudah di sini. Mungkin aku belajar teorinya dulu sebelum roh bela diriku sepenuhnya bangkit, sahut Fang mengeluarkan 1000 poin prestasi lagi. Diaken itu langsung mengambil sendiri gulungan bela diri, dasar-dasar metode membuat pil, dari rak dan membuat salinannya untuk Fang Yuan. Berkultivasi. Fang Yuan menghabiskan 3.500 poin prestasi untuk membeli gulungan ilmu bela diri kelas mistik dan gulungan ilmu bela diri kelas kuning yang merupakan cara belajar menjadi alkemis dan beberapa pil penempaan tubuh. Dia tak berkeluyuran lagi dan langsung kembali ke asrama. Kemudian Fang Yuan duduk bersila di ranjang yang kini ada 2 tempat tidur terpisah itu. Ia langsung menelan 1 pil penempaan tubuh dan melakukan kultivasi agar cepat naik ke tingkat ranah penempaan tubuh tahap Xuan. Fang Yuan teringat, saat ia menggunakan teknik pernafasan alam saat melawan kelompok klan Meng tadi, ia merasa energi spiritual dari alam bebas itu malah masuk ke titik meridiannya dan sebagian kecil disalurkan menuju dantiannya. Mungkin aku berkultivasi dengan menggunakan teknik pernafasan alam saja, mana tahu malah lebih cepat meningkatkan kultivasiku, gumam Fang Yuan. Energi spiritual yang ada di kamarnya itu mulai berkumpul dan terserap oleh Fang Yuan. Energi spiritual itu langsung memasuki titik meridiannya yang berada di paru-parunya, kemudian melalui benang-benang saraf, energi spiritual itu dikirim menuju dantiannya. Hal serupa juga terjadi pada pil penempaan tubuh yang ia telan. Energi spiritual dari pil itu memasuki titik meridiannya yang ada di lambungnya dan kemudian dikirim ke dantiannya.
Fang Yuan membayangkan dalam alam bawah sadarnya. Sosok roh bela diri Phoenix mulai tumbuh seperti anak ayam, sungguh bentuk yang menggemaskan. Berbeda dengan Xiao Yue yang memiliki roh bela diri rubah putih yang ukurannya sudah sebesar kucing dengan bulu tebal yang menggemaskan. Dia mengetahui itu saat Fang Yuan bertanya padanya, karena penasaran apa jenis roh bela diri Xiao Yue, dan Xiao Yue langsung menunjukkan roh bela diri rubah putih yang merupakan roh bela diri bertipe es, berlawanan dengannya yang bertipe api. Saat energi spiritual yang ia serap memenuhi dantiannya, tiba-tiba energi spiritual itu dilahap oleh roh bela diri Phoenix, sehingga Fang Yuan sangat terkejut dan roh bela diri Phoenix itu bersendawa mengeluarkan api seukuran kelereng yang langsung keluar dari dantiannya. Terbagi-bagi menjadi partikel-partikel kecil yang menyebar ke dalam seluruh titik meridiannya. Aku merasa tubuhku makin kuat saja. Mungkin aku harus mencari diakenku untuk diajak latih tanding, tetapi aku belum tahu siapa diaken yang menjadi pembimbingku. Kalau mengajak guru Su bimbing. Ah, dia orangnya tsundere, nanti aku dibentak-bentaknya terus, gumam Fang Yuan tak jadi mencari lawan tanding untuk menguji fisik barunya. Fang Yuan menoleh ke jendela, ternyata matahari sudah terbenam. Namun, Xiao Yue belum datang, mungkin terlalu asyik menghabiskan waktu bersama bibinya. Dia kemudian membuka gulungan ilmu bela diri kelas kuning yang merupakan ilmu dasar-dasar metode membuat pil, dan gulungan ini sangat panjang, berbeda dengan gulungan ilmu bela diri kelas mistik, jurus pedang meteor, yang sangat tipis. Langkah pertama menghafal 1000 jenis tanaman sumber daya. Fang Yuan langsung mengerutkan keningnya. Sial. Ternyata berat juga langkah untuk menjadi alkemis ini, keluhnya sembari mulai menghafal tanaman sumber daya bergambar seperti rumput. Di gulungan itu dijelaskan tanaman itu dinamakan rumput malu. Rumput malu tumbuh di bawah ilalang, sehingga ia tak akan terlihat kalau tidak diperhatikan dengan seksama. Rumput malu berguna untuk mengobati diare atau sakit perut dan sering ditambahkan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pil, agar saat seseorang menelan pil itu tidak menimbulkan reaksi negatif di perutnya. Fang Yuan ingin menghafal tanaman sumber daya lainnya, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara Xiao Yue, Jing Jie, Xiao Sui dan Wu Jingmi tertawa cekikikan di luar kamarnya, karena kamar ketiga gadis cantik dari kota Hausan itu berada persis di sebelah kamarnya, begitu juga dengan kamar murid laki-laki dari kota Hausan lainnya yang tak jauh juga dari kamarnya. Namun, suara mereka tak terdengar sejak tadi, mungkin mereka berkeliaran di luar asrama. Xiao Yue membuka pintu kamar dan ia tersenyum menatap Fang Yuan. Ada apa nih? Sepertinya kamu senang sekali. Sapa Fang Yuan sembari menyimpan gulungan ilmu bela diri kelas kuningnya itu. Ya, senanglah. Karena sudah lama aku tidak bertemu dengan Bibi Xinran dan kami menghabiskan waktu berbincang-bincang di restoran hingga tak terasa ternyata sudah malam. Xiao Yue dengan gembira bercerita padanya. Fang Yuan mengangguk dan mengeluarkan pedang bulan dari cincin dimensinya, sehingga Xiao Yue tercengang melihatnya. Mulai besok kamu akan menjadi murid dalam paling populer dengan menenteng pedang ini. Dan juga harus menjadi yang terkuat, kalahkan pangeran-pangeran yang sok kuat itu, termasuk Guan Yu, jangan mau kalah dengannya hehehe. Fang Yuan melempar pedang bulan dan langsung ditangkap oleh Xiao Yue. Ini. Xiao Yue tak tahu harus mengatakan apa, tangannya sampai gemetaran memegangnya. Padahal ia mengira Fang Yuan telah melupakan janjinya itu untuk menyerahkan pedang bulan untuknya. Bagaimana dengan senjata untuk Yuan GG? Apakah dengan tangan kosong itu saja? Kan, Yuan GG juga telah membangkitkan roh bela diri bertipe api. Xiao Yue penasaran apa senjata yang disukai oleh Fang Yuan. Oh, sepertinya aku juga harus menenteng senjata juga seperti murid-murid lainnya, sahut Fang Yuan mengeluarkan pedang matahari sehingga Xiao Yue terkejut,
karena saat kedatangan Fang Yuan ke kediaman klan Xiao, ia hanya menunjukkan pedang bulan saja waktu itu dan kini tiba-tiba muncul senjata roh kelas surga lainnya. Sehingga Xiao Yue berpikir, sekaya apa klan Fang itu di Kekaisaran Sui. Fang Yuan melepas sarung pedang bermotif naga merah dan tiba-tiba hawa panas mencekam menyelimuti kamar mereka, sehingga terpaksa Xiao Yue menggunakan energi spiritualnya untuk berlindung. Bagaimana? Fang Yuan bertanya dengan senyum lebar. Kalau Yuan GG telah berhasil mencapai ranah Absolute God, mungkin tak akan ada lagi seniman bela diri yang mampu mengalahkan GG. Mungkin menyatukan seluruh benua Yuan GG cukup mengatakan sepatah kata saja, maka seluruh kekaisaran akan tunduk padamu, sahut Xiao Yue takjub. Dia bukan membual atau sengaja menyanjung Fang Yuan karena telah diberikan pedang bulan, tetapi dengan kekuatannya yang sekarang saja ia bisa membunuh ranah Tianzun. Bagaimana kalau ia sudah berhasil membangkitkan sepenuhnya roh bela diri Phoenix dan menjadi ranah Absolute God, tentu itu sudah tak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Dia akan menjadi legenda yang tak terkalahkan. Xiao Yue sampai senyum-senyum sendiri membayangkan itu, karena ia juga akan dikenang sebagai bidadari tak bersayap yang menemani perjalanan sang legenda itu. Kamu terlalu memujiku Yue. Masih banyak legenda yang menyembunyikan dirinya di dunia ini, terutama mereka yang ada di asosiasi Sangren, bukankah tak ada kekaisaran yang berani menyinggung mereka? Namun, kalau kita berusaha dan berlatih dengan giat, tak menutup kemungkinan kita bisa menggantikan legenda itu dan mengukir sejarah baru, sahut Fang Yuan, sembari menarik tubuh Xiao Yue ke pelukannya. Namun, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mereka. Siapa? Sahut Xiao Yue bergegas membuka pintu kamar, sedangkan Fang Yuan langsung menggerutu menyumpahi parasit pengganggu itu. Bibi. Kenapa Bibi Xinran ke sini? Xiao Yue keheranan. Xiao Xinran menyeringai menatap Fang Yuan. Bibi rindu tidur bersamamu, apalagi di puncak keempat kami tak pernah tidur karena sibuk berkultivasi, sahut Xiao Xinran langsung masuk tanpa disuruh lebih dulu. Kau pindah ke kamar lain dulu. Dia mengusir Fang Yuan. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, Bibi bisa tidur di ranjang itu dan aku dengan Xiao Yue seranjang. Xiao Xinran mendengus dingin, karena itu sama saja mengejeknya yang masih Jones. Namun, tiba-tiba Xiao Yue memeluk Xiao Xinran. Aku dan Bibi Xinran seranjang saja, sedangkan Yuan GG, biarkan saja ia sendiri hehehe. Xiao Yue tertawa terkekeh-kekeh, sedangkan murid-murid lain yang ada di kamar sebelah mereka kini berpikiran aneh-aneh oleh suara cekikikan keduanya.